lagi belajar, marilah kita berdoa beragama dan terjadi masing-masing. Bagi agama Kristen yang saya ini, Tuhan dalam kami berkata dari sudah berkata kami mengajar kami dan yang masuk itu dari awal Tuhan bisa saya. Berkati guru yang mengajar kami karena diberi kesabaran saat mengajar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa-doamu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu ingin melihat perapian yang terlebih dahulu. Sudah rapi semua ya? Sudah. Rambutnya sudah oke, ya kan? Bajunya sudah oke. Kemudian ruangan juga sudah bersih ya? Oke. Nah, Ibu ingin absensi dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu? Ada satu orang. Satu orang siapa? Gita. Gita. Oke ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin salah satu siswa atau dua ya menyebutkan quotes of the day hari ini. Siapa yang mau? Aldo, quotes of the day-nya apa hari ini, Aldo? Kata-kata motivasi kita hari ini yaitu teruslah belajar untuk menggapai masa depan karena masa depan perlu kerja keras. Oke, terima kasih. Siapa lagi satu orang? Oke, silakan Elsa. Hiduplah seakan kamu mati besok dan terus belajarlah seakan kamu hidup selamanya. Oke, luar biasa. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, kalian berdiri dulu. Berdiri dulu. Oke. Ice breaking biar kalian siap dulu ya. Oke, jadi permainannya tentang dor-dor ya. Nah, kalau Ibu menunjuk misalnya Aldo 1, 2, berarti Aldo harus menjawab dor-dor sambil memilih teman siapa yang ingin disebut. Misalnya 1, 2 dor-dor atau Ibu sebutnya 3 dor. Berarti tergantung dari berapa angka yang Ibu sebut untuk dor-dornya ya. Sambil kalian mencari teman siapa yang akan didor, begitu ya. Dor-dornya berat, ya kawannya semangat lagi. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya. Ini yang pertama sama-sama dulu. 1 Dor. 1, 2 Dor. Oke, sekarang Ibu mau pilih. Siapa yang Ibu pilih? Siapa yang Ibu pilih? Dor, dor, dor. Dor. Kalau Ibu jawabnya dor, 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 kamu jawabnya dor, 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 1, 2, ya kan? Kebalikannya, oke. Siapa yang Ibu pilih lagi? Siap. Dor, 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 dor. Dor. 1, 2. Dor. 3, 4. Dor. 1, 2. Dor. 1, 2. Dor. 5, 6. Dor. 3. Dor. 1. Satu. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dor, dor. Dor, 1, 2, 3. Dor 3 4. Dor, 4, 5. Dor. 5, 6. Dor, 1, 2. Dor 4 6. Dor, 3, 4. Wait. Konsen, Bapak. Ayo, itu untuk motivasi awal kita biar kita lebih semangat lagi. Oke, silakan duduk kembali. Nah, itu sedikit dari biar kita lebih refresh ya dalam belajar pada siang ini. Oke, kita lanjut lagi dengan mengingat kembali materi yang lalu ya. Nah, materi yang lalu itu ada tentang kebijakan moneter, ya kan? Masih ingat tidak kebijakan moneter apa? Ada yang masih ingat kebijakan moneter? Oke, silakan. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil
Oke, kita ambil dulu. Jadi yang mengatur semua keuangan itu adalah bank sentral ya. Itu yang disebut dengan kebijakan moneter. Nah, di dalam materi kebijakan moneter juga kita mengenal adanya inflasi, kemudian adanya defisit, deflasi. Ada yang bisa mengingat salah satu di antaranya? Ada yang bisa mengingat? Siapa? Oke, silakan. Yang mana? Inflasi. Oke. Inflasi adalah kenaikan barang dan jasa secara terus-menerus. Oke, kita upload. Jadi, minggu lalu kita banyak mengenal defisit, inflasi, ya kan? Semuanya itu ada dalam materi kebijakan moneter. Nah, kemudian untuk hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah tentang yang pertama itu pengertian kebijakan fiskal, yaitu ada di buku. Kemudian ada peran kebijakan fiskal dan tujuan kebijakan fiskal. Kita akan belajar itu nanti. Nah, apa sih kaitannya dengan kebijakan moneter? Nah, kalau kebijakan moneter itu fokusnya untuk meningkatkan atau mengurangi suplai uang. Nah, tapi kalau kebijakan fiskal itu lebih menggunakan anggaran ya pemerintah dan pajak untuk stimulasi ekonomi. Oke ya. Nah, dari materi yang akan Ibu jelaskan hari ini kita masih menggunakan model PBL ya. Masih ingat PBL? Masih? Masih. Apa itu? Problem based learning, yaitu tentang pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, hanya saja nanti kalian akan diskusi dan presentasi menggunakan media kertas manila, nanti ya. Jadi teman-teman kalian itu bisa melihat hasil dari diskusi kalian, begitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan model PBL dengan bantuan materi ajar melalui video YouTube, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kebijakan fiskal dengan benar. Yang pertama, kemudian peserta didik mampu menganalisis peran kebijakan fiskal dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis tujuan kebijakan fiskal dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, berikutnya Ibu akan menampilkan materi pada hari ini itu tentang kebijakan fiskal melalui PPT. Penjelasan singkat saja ya, nanti ada video lagi. Nah, materi kita itu adalah kebijakan fiskal ya. Nah, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam mengelola keuangan negara, yaitu pengeluaran atau pendapatan berupa pajak dalam APBN selama 1 tahun anggaran. Nah, kalau kita mendengar kebijakan fiskal itu pasti berhubungan dengan yang namanya pajak ya. Jadi makanya pajak itu adalah berupa pengeluaran dan pendapatan yang diatur dalam APBN. Berikutnya, nah, kemudian ada peran dari kebijakan fiskal. Nah, apa sih yang pertama itu? Memastikan konsumsi terus-menerus meningkat. Nah, bagaimana caranya? Membuat porsi anggaran untuk perlindungan sosial dan subsidi. Nah, kalau kita mendengar kata subsidi, banyak macam yang disubsidi. Ada kebutuhan pokok, ada apa namanya? BBM dan sebagainya ya. Nah, berikutnya ada belanja negara dan investasi juga tumbuh dengan sehat. Bagaimana? Pemerintah memastikan ada anggaran untuk infrastruktur. Nah, untuk meningkatkan investasi, karena jika
ada yang mau investasi. Misalnya infrastruktur itu apa saja contohnya? Ada jalan tol, ada apa lagi? Apa? Jalan raya, sama. Kemudian ada apa lagi? Jembatan, ada apa lagi? Bangunan, ya kan? Nah, bagaimana orang mau berinvestasi kalau infrastruktur kita juga tidak memadai, terutama untuk jalan tol, untuk mobilitas kan? Kalau kita mau produksi, atau kita mau membeli, atau kita mau menjual, gitu ya. Berikutnya. Nah, tujuan kebijakan fiskal yang pertama itu adalah memperbaiki keadaan ekonomi. Bagaimana caranya? Mengurangi pengeluaran dan menambah pendapatan. Nah, bagaimanapun kalau kita mau keadaan ekonomi kita meningkat, baik itu individu, negara, rumah tangga, kita harus mengurangi pengeluaran yang tidak penting dan menambah pendapatan. Gitu ya. Berikutnya ada yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Nah, kalau kesempatan kerja itu ada, berarti pengangguran akan teratasi. Bagaimana caranya? Memotong pajak untuk mendorong anggaran daerah. Nah, kalau pajak yang rendah dapat meningkatkan pendapatan bersih masyarakat dan perusahaan, sehingga mereka dapat mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa. Jadi maksudnya itu pendapatan mereka juga menjadi besar, gitu ya. Berikutnya, menjaga stabilitas harga secara umum dan inflasi. Ini bagaimana caranya? Memberikan insentif fiskal, baik berupa keringanan pajak, pajak yang ditanggung oleh pemerintah maupun dalam bentuk kebijakan tarif dan bea masuk. Apa saja contohnya pajak yang dikurangi? Banyak ya. Kalau pajak kendaraan bermotor itu apa saja? Bermotor roda 2 itu kan ada pengurangan pajak, ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya 4, meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Kemudian negara mengeluarkan kebijakan fiskal kooperatif, yaitu meningkatkan tarif pajak dan menurunkan pengeluaran negara. Nah, kalau mau distribusi pendapatan nasional yang meningkat, jangan heran kalau pajak kita ditingkatkan, ada kenaikan lah. Kalau memang infrastruktur kita sudah bagus, ekonomi kita sudah bagus, ya pajak juga naik, ya kan? Misalnya dari 30% menjadi 35% agar distribusi pendapatan kita juga meningkat. Nah, jadi itu penjelasan Ibu secara singkat ya tentang materi kita. Nah, berikut Ibu akan menampilkan juga melalui video YouTube. Nah, tugas kalian itu menyimak, melihat. Nah, kemudian boleh nanti salah satu kah atau 2 orang kah mengomentari apa sih yang bisa kalian pelajari dari video tentang kebijakan fiskal. Gitu ya. Simak ya. Silakan nanti kalian Bluetooth mode. Selected. silakan dilihat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Edi Ekonomi. Kita sekarang akan membahas tentang kebijakan fiskal. Fiskal itu sendiri adalah pajak atau dari fiskus yang berhubungan dengan pendapatan negara. Nah, kalau kebijakan fiskal adalah kebijakan dalam perekonomian melalui pendapatan dan pengeluaran negara itu secara aktif. Penerapannya gimana? Oke, sebelum kita ngomongin penerapan fiskal, punya instrumen proses dengan kebijakan moneter. Kalau moneter yang melakukan adalah transaksi laut, kalau di Indonesia adalah BI. Nah, sedangkan untuk kebijakan
pengeluaran negara juga dipecah lagi nih gitu. Ada pengeluaran politik, pengeluaran pembangunan, dan pengeluaran lain yang nantinya biasanya mereka disusun dalam APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan kebijakan tersebut? Kalau teman-teman sudah nonton video ekonomi yang membahas tentang kebijakan moneter, maka teman-teman pasti paham ya bahwasanya dalam melakukan kebijakan itu ada dua cara, yang disebut kebijakan yang kontraktif dan ekspansif. Kalau kita ngomongin kebijakan yang kontraktif berarti dilakukan saat terjadi inflation, seperti simpel itu. Kemudian kalau perekonomian negara sedang lesu, kemudian pertumbuhan ekonominya rendah, maka yang dilakukan adalah ekspansif. Nah, pasti teman-teman pernah dengar ketika Bu Sri Mulyani ya, Kementerian Keuangan dan Presiden menetapkan adanya tax amnesty atau pengampunan pajak. Pengampunan pajak di sini tujuan untuk apa? Mereka yang sebelumnya melakukan pajak ya, atau nggak bayar pajak sebelumnya itu dikasih pengampunan. Tujuannya apa? Biar mereka bayar pajak. Itu ada dua sisi positif sebenarnya ketika kita ngomongin tax amnesty. Pemerintah kalau misalkan mereka nggak bayar pajak, dendanya mahal, akhirnya pemerintah nggak dapat pendapatannya walaupun damai. Kalau diampuni spread, mereka dendanya nggak perlu bayar, terus bayar pajaknya akhirnya mungkin juga. Nah, itu dua sisi yang istilahnya win solution ya untuk melakukan tax amnesty. Kemudian kita ngomongin perekonomian sedang masuk, pertumbuhan ekonomi sedang tinggi, maka yang dilakukan pemerintah adalah melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif. Dengan cara apa? Sekali lagi ada dua instrumen pendapatan dan instrumen pengeluaran. Nah, kalau misalkan perekonomian sedang masuk, maka yang dilakukan adalah meningkatkan pengeluaran negara dan menurunkan pendapatan negara. Sesimpel itu. Mereka berlawanan. Kalau misalkan perekonomian sedang masuk, pengeluaran pemerintahnya dinaikin, pendapatan negaranya juga diturunin. Misalkan ketika terjadi ekonomi yang sedang masuk, pemerintah bakal menuruti pajak. Pemerintah bakal menuruti pajak. Sesimpel PPN. Jadi teman-teman ketika belanja nggak ada penjualan simpel itu dapat sebenarnya. Itu cara menurunkan pendapatan dengan kebijakan yang ekspansif. Gimana kalau kebijakan dengan pengeluaran yang ekspansif? Maka pemerintah harus menambah subsidi. Subsidi BBM dinaikin ini. Jadi yang sebelumnya BBM harganya 7.000, kalau subsidinya dinaikin, maka harganya akan berkurang. Bahasa pokoknya kita ditraktir pemerintah lagi itu kalau misalkan kita ngomongin subsidi BBM. Ditraktir gimana men? Nah, ditraktirnya kayak gini. Misalkan harga normal nih Pertalite itu kan subsidi, misalkan 8.000. Kemudian harganya di SPBU itu cuma 7.000. Nah, berarti pemerintah traktir kalian per liternya itu Rp1.000. Seperti itu. Kalau misalkan biar perekonomian bergerak, harga BBM mau nggak mau kan diturunin sama pemerintah dengan cara menambah subsidinya, nambah kehadiran terhadap kalian yang belanja BBM tersebut. Jadi yang sebelumnya disubsidi 1.000 dinaikin ini subsidinya jadi 2.000, akhirnya harga BBM jadi lebih murah. Nah, tujuannya apa ya tadi? Agar ekspansif. Nah, itu yang terjadi di lapangan contoh sumbernya. Kemudian kalau misalkan inflasinya sedang tinggi, maka dilakukan kebalikannya guys. Nah, jadi kebalikannya dilakukan, pajaknya dinaikin, biar apa? Kita menunda untuk belanja apapun itu gitu, biar kita nggak shopping sehingga peredaran uang juga akan keren. Peredaran uang itu akan keren, jadi harga nggak jadi naik. Nah, kemudian pengeluaran pemerintah juga dikurangi. Contohnya cabut subsidi BBM dicabut. Kemudian beasiswa vaksin juga dicabut, kurangi jumlah kuota beasiswa bagi teman-teman yang akan kuliah misalnya seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar ngutak-atik tadi. Atau paling simpelnya apa ya? Bagaimana kalau misalkan pemerintah melakukan pengeluaran dengan pembangunan infrastruktur yang gila-gilaan? Wah, itu keren banget sekarang ya. Di masa sekarang pembangunan infrastruktur gila-gilaan. Jalan tol dari ujung barat ke ujung timur Pulau Jawa dilakukan. Jalan Trans dari ujung berbagai pulau itu juga sudah dibangun sampai dari kampung di situ. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah pengeluaran pemerintah dinaikin supaya kan ekonominya sudah masuk. Secara jangka pendek mungkin tidak akan terasa, tapi jangka panjang nantinya itu pasti bakal ngefek banget. Nah, maksudnya seperti apa lagi? Nah, jadi ketika pemerintah naikin pengeluaran untuk anggaran pembangunan jalan tol, waduk, pelabuhan, bandara atau apapun itu, tujuannya adalah agar efisiensi dalam transportasi itu jauh lebih murah, sehingga ongkos kirim kemudian perjalanan barang dari satu daerah ke daerah lain bisa lebih cepat. Terus BBM atau ongkos buat perjalanan bagi kurir-kurirnya tadi itu juga lebih hemat ya. Kalau misalkan kita stabil di jalan lari 100 km per jam, stabil di jalan juga akan jauh lebih irit, maka diharapkan akan terjadi efisiensi nantinya. Ketika pengeluaran pemerintah curang, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk
Jadi aku nggak ngomongin politik ya, aku ngomongin kebijakan di situnya. Nah, jadi ketika tambah komponen ditambah G, kalau misalkan kita memilih sama dengan G plus I plus G, maka ketika G ditambah tujuannya adalah suatu saat nanti akan berdampak pada Y atau pendapatan nasional akan naik. Bagaimana sih lengkapnya ketika kita udah ngomongin Y sama dengan G plus I plus G? Sebenarnya makroekonomi sebagian besar dari sini. Sebagian besar aku bilang ketika kita belajar ekonomi ya data konsumsi besar tidak tabungan, kemudian ada pengeluaran pemerintah, ada ekspor dan impor atau ekonomi internasional. Kalau tidak begini semua, itu kita bakal sebenarnya sudah mempelajari sebagian besar tentang ekonomi. Nah, bagaimana kita ngomongin tentang Y sama dengan C plus I plus G? Kita ketemu di video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu 2 materi yang Ibu sampaikan melalui PPT dan juga video ya. Nah, ada yang mau dari video itu ada yang ingin menyampaikan apa yang bisa kalian tangkap dari penjelasan dari materi tadi? Siapa? Oh ya, silakan. Berdiri. Silakan. Dari bayangan video tadi kita dapat mengetahui bahwa kebijakan fiskal ada dua, yaitu pendapatan negara dan pengeluaran negara. Nah, selanjutnya ada cara juga mengatasi saat inflasi. Upaya perlu dilakukan kita saat terjadi inflasi yaitu salah satunya menaikkan pendapatan negara. Oke, terima kasih banyak. Jadi dari video tadi kita dapat melihat kebijakan itu berupa pajak, pendapatan, dan belanja negara, baik itu penggunaan maupun pendapatan. Masih semangat? Masih. Oke, kita tepuk semangat dulu kalau gitu. Tepuk semangat. Ulang, tepuk semangat, tepuk semangat, gitu ya. Sekali lagi, kita tepuk semangat. Kalian akan membentuk kelompok ya. Baik, kalian sudah berkelompok. Berikut Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Nah, LKPD tadi berupa kertas manila. Nah, di dalam amplop ini ada masalah yang harus kalian selesaikan bersama. Nanti kalian berdiskusi. Kemudian juga di sini ada gambar-gambar sesuai dengan permasalahan yang akan Ibu berikan. Tugas kalian nanti menempelkan gambar-gambar itu pada kertas manila. Nah, keterangan pada gambar itu nanti diberikan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang Ibu berikan. Paham ya? Paham. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Kelompok 1. Kelompok 2. Oke, silakan dibuka kertas manilanya dan juga masalah yang diberikan dari LKPD. Yang tidak bisa bertanya ya, yang tidak bisa bertanya. Oke, silakan dibuka dulu. Nah, nanti kalian lihat. Begitu kan mau depannya ya. Nanti kalian lihat sesuai dengan pertanyaan kita. Nanya apa itu? Apa? Ambil apa di sini? Oh iya, apa saja itu jelaskan di bawah. Ya. Ada pun proyek itu
Ini nomor 2 dulu, jangan langsung nomor 2. Meningkatkan kualitas kemampuan akses daya jangkau perawatan kesehatan. Nah, itu kan seperti apa gitu ya. Nanti dijelaskan di bawah gambarnya, tapi berurutan. Kemudian yang ketiga apa? Sektor terkait seperti farmasi, meningkatkan PNB, nama-nama sumber daya manusianya. Kalau di bidang kesehatan sumber daya manusia yang harus ditambah apa? Iya, nanti dijelaskan di sini. Oke, berikutnya. Ya. Kemudian menumbuhkan permintaan menyeluruh akan barang dan jasa. Nah, barang dan jasa yang akan ditingkatkan outputnya untuk lapangan kerja itu apa? Oke. Agak-agak besar juga nggak apa-apa, biar nanti keterangannya ada jauh kan? Ada jauh kan? Oke, silakan. Yang sebelah sini. Oke. Paham tidak? Paham. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal ada mencegah pengangguran. Gambarnya yang mana? Oke. Nah, nanti di bawahnya akan diberi penjelasan. Karena kalian mengambil penjelasan dari mana? Ya, ini kan sudah ada nih, ya. Atau mengambil dari sini juga boleh, ya. Karena di bawahnya itu yang dipresentasikan itu. Bisa. Kalian boleh mencari contoh-contohnya di Google juga boleh ya. Ya kan? Seperti biasa. Biasa dia ngomong ya. Kemudian ini stabilitas harga. Nah, apa sih harga yang harus distabilkan? Kemudian berikutnya ada pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2. Nah, yang mana yang kita jelaskan? Nah, ini boleh nih. Kita pertumbuhan ekonomi. Kalau sampai sini juga boleh ya. Berikutnya tentang apa? Lajunya investasi. Nah, jelaskan misalnya dari Januari 2000 ke Juni 2020 ini ya, ke Juninya sudah meningkat. Sini lagi Juninya Januari 2003 segini, Juninya segini. Itu juga ini. Contoh untuk keadilan sosial ya. Contoh untuk keadilan sosial apa? Menekankan kepada kebutuhan masyarakat. Apa sih kebutuhan masyarakat yang tidak boleh kita beda-bedakan ya. Contohnya. Paham ya? Oke. Berikutnya apa tadi ditanya? Ya. Oke. Ya. Anggaran apa saja? Indonesia itu apa saja? Kemudian berikutnya apa? Revitalisasi industri. Nah ini, oke. Nah, jadi ini yang nomor 1 kan? Pertanyaannya apa? Bagaimana strategi kebijakan fiskal di tahun 2023? Berarti yang khusus nomor 1, nomor 2-nya tidak banyak, kayak ini saja, ya kan? Nah, jadi nomor 1-nya masih di sini. Kita panjang ini, kalian dari atas. Oke. Nah, kemudian yang kedua apa? Tentang transformasi ekonomi. Boleh jelaskan ini semua boleh. Kalau ini tidak jelas sudah saya terangkan di sini. Ya, paham ya? Oke. Berikutnya kelompok 4. Apa ya? Nah, ya judulnya mana? Judulnya kasih dong. Ini masalah kalian apa ini? Coba dibaca. Ya. Yang tua ini. Nah, kalian misalnya contoh pegangnya Pak. Pemerintah belum membenci, misalnya ada yang produksi ya, pemerintah yang produksi apa? Misalnya pelayanan ya kan? Sesuai namanya lah, ini cari Pak. Ada kok di Google cari gini ya. Oke, ini tempe biasanya kalau pakai spidol itu buang. Kemudian yang ini, kamu jelaskan yang ini juga. Jelaskan yang ini juga boleh. Ini kan ada contoh. Kalian boleh pajak yang ada di Indonesia yang pajak. Yang impor. Yang kalau bayar barang tidak impor dalam negeri apa? Ya. Paham ya? Oke, silakan ditempel dulu. Nah,
Oke, ya ada yang menempel, ada yang mencari materi, saling bekerja sama ya. Ya oleh. Ya, penjelasannya di sini. Apa itu? Iya boleh. Proyek itu kan boleh apa saja yang bisa membuat ekonomi kita semakin membaik atau distimulasi ekonomi. Tadi kan aku bilang kayak jembatan boleh. Boleh contohnya apa saja. Atau membuat pengertiannya juga apa gitu boleh. Bangunan gitu, gedung-gedung. Iya, gedung-gedung. Oke, kerjasamanya baik ya. Penjelasannya di sini. Oke, silakan bekerja sama teman-teman lain yang penjelasannya. Bisa kalau ada lagi, tidak apa. Kalian bisa mencari informasi dari Google bisa ya. Ya. Contoh lainnya apa? Ya, dikasih penjelasan sedikit boleh. Ya. Berarti yang kelompoknya sebelah sini. Ya. Bukan jauh sedikit lah, tulisan itunya kan harus gede-gede. Oh sisi, oke. Kelompok 2 berapa? Center dulu. Ya, terus yang keterangannya di bawah boleh, samping boleh. Ya, baik. Yang mana yang tidak paham? Pahamnya di mananya? Yang tidak. Contoh selain ini. Oh ya, ini dijelaskan misalnya pemerintah belum bersih itu apa sih? Masa nggak tahu pemerintah yang belum bersih? Makanya kita itu tidak bisa maju-maju perekonomian kita karena ada pemerintah yang belum bersih. Ya kan misalnya apa? Terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme atau kita sebut dengan KKN itu contoh satu. Nah kurangnya akuntabel dalam berkinerja rendah. Nah, misalnya akuntabel itu apa? Gitu ya. Jelaskan gitu ya. Nanti itu yang kalian presentasikan. Oke, saling bekerja sama, hindari permasalahannya. Bagaimana kelompok 1 itu? Satu kan? Ya. Oke. Ya, silakan ada yang mencari penjelasan, ada yang nempel. Nah, itu nomor 1. Oke, nomor 2-nya di sini. Nomornya itu tapi panjangan, jangan ambil ininya. Nanti buat nomor 2 aja di sini dengan keterangannya. Ya, contohnya tinggal bilang aja yang sudah didapatkan informasinya, bilang ke kawan-kawannya. Ya. Oke. Ya, kerjasamanya bagus ini. Ada yang mencari, ada yang menempel. Yang tidak paham bertanya ya. Kelompok 3. Sudah dapat. Owen, dibantu Owen. Ada yang membacakan, ada yang menulis, ya. Tolong sedikit. Nanti kalian bisa kok. Oke, jadi ada yang mencari yang kedua, ada yang mencari ketiga, gitu ya. Saling bekerja sama. Lagi. Yang paham, gedung-gedung atau isinya.
Dan siapkan pertanyaan juga ya, kemanapun boleh memberi pertanyaan ya. Tempel. Pergantian mencari informasi. Pikiran. Tidak apa-apa, jadi informasi juga biar kenal. Nanti sebelum presentasi kita ice breaking ya. Tempelkan aja dulu, cari keterangannya. Masa langsung itu aja banget. Nggak apa-apa, siapapun bisa nulis kok, kan luarnya, videonya. Nah, ada yang mencari ini. Nggak harus banyak lemnya itu, yang penting lengket karena dia perlu banyak itu udah lengket, udah lengket kan, karena untuk kertas. Mana tombol ini berapa? Itunya dulu. Pilih aja dong, salah satu. Yang ini juga cara mengatur angka ini juga boleh, ya. Atau kamu pilih yang mana? Sama saja. Yang menurut kamu yang paling pas lah, gimana caranya? Sesuai dengan tema itu apa? Atau enggak bisa cari cara pendidikan. Mencegah pengangguran ya. Pemerintah itu termasuk kan Kemenaker ini, kalau Kemenaker ini Kementerian Tenaga Kerja ya. Mau melanjutkan dari ini juga boleh ya. Ini kan sudah ada presentasi yang mau melanjutkan lagi keterangan bawahnya. Bagaimana kelompok satu kelompok gantian dong nulisnya. Kemana kelompok 3 ya? Ada yang bingung? Oen? Bingung apa? Tanya. Yang mana masih bingung? Atau? Contohnya sudah dapat yang satu baca ya. Nanti kalau yang boleh ada birokrasi ya. Nah, ini yang sudah belum. Ini yang belum. Kamu yang ini berarti. Ini belum. Karena siapa sih kalau kamu tak tahu ini ya. Apa?
Ya. Ada itu apa dong? Contoh kalau dapat banyak, penting ketika kalian presentasi, kawan-kawan paham dengan contoh. Sampai tahun 2012. Yang lainnya, stabilitas harga apa saja? Ya. Bisa catat di sini aja. Nah, Yura, apa itu? Contoh dari nah, nanti apa namanya masalahnya tetap dibacakan ya, biar kawan-kawan tahu kalian itu menganggap permasalahan tentang apa yang akan didiskusikan bersama dengan contoh-contohnya. Tetap dibacakan ya, atasnya. Ya. Nah, di sini ada gambar ini, kemudian di sini kami menekankan misalnya pada proyek. Nah, ini proyek yang sudah masuk dan lainnya. Contohnya. Sip. Paham lah. Oke. Coba. Ya. Lanjut ya. Kalau yang lain pakai spidol lain juga mungkin kasih kalian Ini ada itu spidolnya. ada beberapa kebijakan stabilitas harga Ya, soalnya masalahnya kalian ada banyak. Ya apa? Udah dapat semuanya. Ya langsung situ kesini aja. Pada tas kesini dan catat. Stabilitas harga apa yang harus dijaga dan pokok misalnya. Yang pokok lah yang utama ya. Yang pasti beras kan. Untuk makan sehari-hari lah. Beras, apa? Goreng, ya kan? Kopi, gula. Karena di dalam kegiatan fiskal juga ada stabilitas harga sama dengan kegiatan moneter. Jadi kalau kegiatan moneter itu bukan cuma tujuannya. Oke, kita masih ada waktu sekitar setengah jam lagi. Silakan. Dulu. Ya, ini aja yang bisa simpan dulu. Ya, yang tidak harus dijelaskan lagi tidak apa-apa. Apa bukan investasi? Tapi nggak apa mendorong lajunya. Ini contohnya. Sudah tempel semua? Sudah belum? Sudah belum? Sudah tempel semua ya? Berarti tinggal mencari keterangan yang
ada di gambar. Ada lagi. Bisa satu lagi ya. Oke, biar tidak tegang, kita ice breaking dulu. Nah, stop dulu, biar tidak tegang. Stop. Kita ice breaking dulu. Berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Jangan terlalu tegang. Berdiri dulu. Ayo, kelompok kedua. Oke, berdiri dulu. Oke, dengarkan ibu ya. Dulunya kita bermain bebek dan serigala. Kita sama-sama dulu pertama. Kalau ibu bilang bebek, suaranya bagaimana? Jadi gerakannya? Ya. Oke, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Bebek suaranya? Itu baru suaranya, belum gerakannya. Ya kan? Oke, ulang. Bebek suaranya? Gerakannya? Iya. Oke, satu lagi. Serigala. Gerakannya? Sekali lagi. Serigala. Gerakannya? Oke, sekarang ibu akan menunjuk siapa yang jadi serigala. Sebelahnya harus menirukan gerakan sesuai dengan binatang yang ibu sebut ya. Sebelah kiri, Bu. Nanti ibu yang pilih. Bebek, serigala, bebek, serigala, bebek, serigala. Mana? Bebek, serigala, bebek, serigala, bebek. Bebek, serigala, bebek, serigala, bebek, serigala, serigala. Mana suaranya? Bebek, serigala, serigala. Ulang sekali lagi ya. Sekarang bukan bebek lagi. Sekarang ibu akan ganti ayam. Ya. Oke. Ayam serigala, ayam serigala, ayam serigala, ayam. Petal-petal. Oke. Ayam. Kalau serigalanya ibu ganti dengan monyet ya. Monyet ya. Ayam, monyet, ayam, monyet, ayam, monyet. Sekali lagi. Bebek, monyet, bebek, monyet, bebek, monyet, bebek, monyet, monyet. Oke, kita hapus dulu. Silakan dilanjutkan lagi. Dalam Ya, dilakukan bukan? Oke, silakan dilanjutkan lagi. Ada yang mau dijelaskan itu berapa? Yang ujung boleh bisa. Bagaimana? Udah selesai kelompok 4 ya? Nanti kalau sudah selesai mejanya dibuat. Kenapa saya jelek ya? Apa?
kau yang nomor 2 itu ketika ini catatan itu untuk mungkin dari ya. perlawanan ya tadi tulis itu tulis itu karena kamu nulis Terus paling itu ini apa? itu apa baca Yang ini tuh yang hawanya Terakhir apa ini? Tentang transformasi itu. Yang transformasi ekonomi boleh nih. Transformasi. Di bidang apa ini sampai contohnya? Ya, tapi nanti bisa pilar transformasi ekonomi, cari ya. Pilar transformasi ekonomi. Kamu lanjut ini aja. Bisa. Kamu lanjut ini aja. ini deh, udah ini ini masuk di sana dong. Yang cari yang pinjam. Itu udah jadi udah. Ini bukan ekspor sama impor. Ini mau ngasih contoh yang kita buat dan contoh dalam negeri. Contoh dalam negeri yang kelihatan pajak. Tulisnya kebutuhan pokok aja, kebutuhan pokok. Tapi dikasih contoh kebutuhan pokok. Nanti yang mengalami kenaikan dalam kenaikan pajak. Tapi pajak apa? PPN ya? Pajak PPN kan? Iya. Oh, pajak PPN. Kebutuhan pokok aja gitu. Yang dalam negeri kan? Iya, dalam negeri. Kebutuhan pokok, misalnya contohnya itu boleh. Contoh kebutuhan pokok. udah bisa 3 apa yang apa yang Kelompok Aldo ya, kelompok Ida, bentar lagi ya. Yang demokrasinya, ya sudah singkat aja. tidak salah catatan tidak jadi entah satu atau Ini kamu itu. atau dua coba ya nanti selanjutnya biar cepat cuma pakai gambar Oke ya, kita sebentar lagi kelompok 3 ya, 3 ya Pak. Kelompok 2 oke. Tapi nanti kita bicara ya dari sini. Jadi yang masuk ke dalam bicara kita Bapak. Ya, Bapak itu aja, biar kita ada masukan.
kemudian ada contoh ini dalam negeri ya. Oke. Sudah semua? Oke, bentar lagi. Kita tunggu 2 kelompok lagi. Masih ada waktu. Nih. Cari banyak contohnya, pendidikan, ekonomi, sosial budaya ya. Contohnya. Setiap orang berhak mendapatkan misalnya pendidikan, ya kan? Ya. Sudah rapikan aja. Rapikan mejanya biar nanti mudah presentasinya. Kalau sudah mejanya dirapikan ya, sampah-sampah jangan buang sembarangan. Oke, silakan sampahnya dibuang pada tempatnya. Rapikan mejanya, sampahnya, Bang. Bereskan dulu. Ini yang tutup kuat biar nggak masuk angin. Apa namanya lainnya dikuatkan biar masih bisa pakai. Kelompok 4 sudah siap ya? Siap dengan pertanyaan-pertanyaannya. Persiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita presentasi dulu biar kalian menyiapkan pertanyaan dan jawaban dari teman-teman. Bingung kalian? Bingung bertanya. Bingung bertanya. Cukup. Baca dong. Ya. Enggak lah, kalau yang contoh di ilustrasi itu ini contoh ini, ini. Tapi pertanyaannya tetap lah dibaca biar semuanya tahu kalian mau bahas tentang apa. Mau dikasih ini juga apa, mana-mana apa. Media kertas manila ya pasti begitu kan. Oke, sekitar kita ada waktu sekitar ininya 10 menit lagi kita akan presentasi. Nanti jangan lupa ya, apa namanya, pembahasannya dibaca. Bagaimana tujuan pemerintah menetapkan kebijakan fiskal itu dibaca. Yang investasinya enggak ya? Enggak ya, untuk dibaca aja ya. Tahun 2023 lah, tahun 2023. Itu data terbaru. Bagaimana? Sudah semua?
Sudah apa belum? Ini apa ini? Ya. Ada tangan ya. Jangan juga aku kasih tangan. Tidak memadai, tidak ada yang berprestasi saksi juga seperti penjelasan video tadi. Pokoknya pengertiannya kalian sudah ada, kemudian peran kebijakan fiskalnya, kemudian dengan tujuan kebijakan fiskalnya. Nah, bereskan dulu mejanya, sampah-sampahnya dibuang dulu. Ya, nanti mejanya, ya nanti presentasinya. Ya, udah. Ya. Kertas-kertas yang tidak dipakai dibuang di tempat sampah ya. Ada yang pegang, 2 orang. Dekat sini juga bisa. Ya. Belakang. Ada yang pegang ya? Satu orang lagi kan? Sudah? Oke, jangan apa? Oke, silakan. Yang lain mendengarkan, siapkan pertanyaannya, perhatikan. Baik, selamat siang teman-teman dari Wika. Selamat siang. Baik, kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang
tujuan pemerintah menetapkan kebijakan fiskal. Nah, tujuan pemerintah menetapkan kebijakan fiskal yaitu untuk mencapai stabilitas atau keseimbangan pendapatan dan pengeluaran, merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah seperti ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Nah, di sini tujuan-tujuan kebijakan fiskal yang akan kami bahas yaitu yang pertama mencegah pengangguran. Nah, kebijakan fiskal dapat mengatasi pengangguran dengan cara memotong pajak untuk mendorong AD atau anggaran daerah. Contoh, penurunan tingkat pengangguran terbuka. Badan Pusat Statistik pada Februari 2021 6,25% menjadi pada Februari 2022 menjadi 5,83%. Nah, tercatat 135,61 juta orang yang bekerja, naik 4,55 juta orang pada Februari 2021. Nah, tujuan kebijakan fiskal yang kedua yaitu stabilitas harga. Di sini kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu stabilitas harga. Stabilitas harga adalah suatu kondisi di mana inflasi dalam kondisi stabil dan rendah. Contoh, kebutuhan pokok yaitu beras, telur, daging berada dalam harga stabil dan rendah supaya masyarakat yang membutuhkan lebih mudah untuk mendapatkannya. Oke, yang ketiga yaitu memacu pertumbuhan ekonomi negara. Nah, pertumbuhan ekonomi sendiri yaitu sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangkauan waktu tertentu. Contoh, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2022 yaitu sebesar 5,46%. Pada triwulan ketiga 2022 yaitu sebesar 5,73%. Pada triwulan keempat 2022 yaitu sebesar 5,01%. Dan pada triwulan ke-1 2023 yaitu mencapai 5,03%. Nah, yang terakhir, yang keempat, mendorong lajunya investasi. Nah, di sini investasi merupakan kegiatan penempatan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Di sini kita bisa melihat yaitu pada Januari sampai bulan Juni 2022 yaitu sebesar 274,2 triliun rupiah. Dan pada Januari sampai bulan Juni 2023 yaitu sebesar 315,4 triliun rupiah. Nah, yang terakhir yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, di sini contohnya yaitu setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan tingkat memperoleh perhatian baik berkendaraan dan dengan hak pribadi maupun hak kelompok. Yang kedua contohnya yaitu keadilan sosial lebih menekankan kepada kebutuhan dibandingkan dengan keinginan masyarakat. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaannya ditahan dulu. Sekarang kelompok 1 di tengah sini ya. Jadi semua apa? Semua. Ada yang pegang, biar teman-temannya bisa lihat. Agak dinaikkan. Dinaikkan. Oke, silakan dimulai untuk mempersingkat waktu. Selamat siang Ibu Ika, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gambar pertama adalah memfokuskan anggaran. Memfokuskan anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak diselenggarakan melalui perubahan anggaran. Contohnya, memfokuskan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBDN untuk COVID-19. Gambar kedua merupakan infrastruktur, seringkali dikaitkan dengan struktur fasilitas dasar untuk kepentingan umum. Beberapa contoh infrastruktur dalam bentuk fisik antara lain jalan,
jalan tol, stadion, jembatan, konstruksi bangunan, jaringan listrik, bendungan, dan sebagainya. Gambar 3 merupakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dalam pemahaman mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Contohnya pada bidang pemerintah, rumah sakit, sekolah, dan militer. Gambar 4 merupakan revitalitas industri. Revitalitas industri merupakan program yang diadakan oleh Bappenas untuk melakukan pemulihan ekonomi melalui revitalitas industri. Contohnya industri tekstil dan kebutuhan pokok. Yang nomor 2 ada pilar transformasi ekonomi. Pilar transformasi ekonomi yang pertama ada optimalisasi pembangunan. Berfokus pada upaya mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari pembangunan. Yang kedua, implementasi pemerataan ekonomi antara lain dilakukan dengan reformasi agraria. Nomor 3, modal asing jangka pendek perlu diminimalisir dalam rangka mengatasi saving investment gap. Nomor 4, pasar tenaga kerja perlu diefisiensikan dan ditingkatkan sumber daya manusianya. Nomor 5, investasi untuk mendukung pertumbuhan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, kita lanjut di kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 yang mewakili. Ada yang pegang, ada yang membacakan. Yang lain perhatikan ya. Tapi pada depan. Oke. Oke, silakan. Waktu dan tempat, Ibu persilakan. Selamat siang, Bu Ika dan teman-teman. Selamat siang. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 4 akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Tentang apa contoh penyataan kebijakan fiskal di Indonesia. 1. Dalam kondisi ekonomi yang merosot, para pembuat kebijakan dapat merespon dengan proyek pemerintah baru untuk menstimulasi ekonomi seperti proyek pembangunan jalan tol, jembatan, kereta api, pembangunan bandara. Bagian yang kedua, meningkatkan kualitas, kemampuan, akses, dan daya jangkau perawatan kesehatan masyarakat. Contohnya 1, mengetahui harapan pelanggaran, mengetahui pelanggan, mendorong upaya meningkatkan mutu pelayanan. 2, memperbaiki kerja. 3, proses perbaikan. 4, daya yang mendukung perbaikan terus-menerus. Bagian yang ketiga, sektor terkait seperti informasi agar meningkatkan R dan D supaya lebih efisien dalam produksi obat, dan kontraktor dapat menambah sumber daya manusia (SDM) dan mesin untuk membangun fasilitas kesehatan baru. Seperti sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan: 1, dokter, perawat, peningkatan pelayanan kesehatan. Selain sumber daya manusia di atas, tenaga medis juga dapat dibantu oleh mesin. Contohnya 1, inhaler. 2, alat tes gula darah. 3, tensimeter. 4, tabung oksigen. Bagian yang keempat, menumbuhkan pemerintah menyeluruh akan barang dan jasa, meningkatkan output dan lapangan kerja dalam ekonomi. Seperti 1, memberikan tugas sesuai minat dan kemampuan SDM. 2, membangun komunikasi dua arah secara efektif. 3, menciptakan atmosfer kerja yang nyaman. 4, mengadakan training atau program pelatihan kerja. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, kita aplus dulu. Kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 2. Silakan yang mewakili 2 orang atau 3 orang. Silakan. Ayo, kita. Ya, Bu. Ya.
Tengah-tengah di belakang ya. Oke, silakan waktu dan tempat Ibu persilakan. Selamat siang, Wika dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari pertama, bersifat kaku atau kurang fleksibel karena melewati birokrasi rumit yaitu APBN, menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap pemerintah mengenai kenaikan jumlah pajak. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai pemerintah belum bersih atau kurang akuntabel. Yang pertama, birokrasi yang bersih, yang belum bersih. Contohnya adanya korupsi, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan kemiskinan perkotaan. Yang kedua, ada pemerintahan yang bersih. Contohnya indeks perilaku anti korupsi yang semakin baik, nilai SKAIP meningkat dan dapat mempertahankan opini WTP dan BPK. Yang kedua ada pajak barang impor naik harga. Dengan dikeluarkannya PMK nomor 110 tahun 2018, barang impor konsumsi dinaikkan, diharapkan bisa menurunkan impor sehingga transaksi perdagangan menjadi surplus. Barang impor yang tarif pajaknya naik menjadi 100%. Keperluan sehari-hari yang pertama ada parfum, sabun, sampo, dan kosmetik. Barang yang dapat diproduksi dalam negeri yang pertama ada lampu, pendingin ruangan, dispenser, dan ada juga barang mewah yaitu barang motor besar, mobil CPU. Contoh kebutuhan pokok dalam negeri yang pertama ada Indomie, tolak angin, nutrisari, kopi kapal api, beras, minyak goreng, dan gula pasir. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, ada yang mau bertanya? Kelompok berapa tadi yang mau bertanya? Oke, silakan. Bertanya dari kelompok berapa? Untuk kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Apa saja akses dan daya jangkau perawatan kesehatan masyarakat yang kalian ketahui? Oke, silakan. Terima kasih atas kelompok 3 yang telah menanyakan pertanyaan kepada kelompok 4. Di sini saya akan jawabnya seperti posyandu, pelayanan puskesmas, dan imunisasi. Oke, ada lagi teman lain? Ada. Oke, kita upload ya. Pelayanan kesehatan itu banyak sekali ya, ada vaksin, ada BPJS, ya ada apa namanya yang bersifat gratis juga ada ya dari pemerintah. Oke, kita lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan. Kelompok berapa? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Pertanyaannya, sebutkan contoh-contoh kenaikan pajak di Indonesia. Oke, silakan dijawab. Kelompok 2. Saya akan menjawab. Kenaikan pajak, penambahan nilai atau PPN atau bisa disebut juga pajak pendapatan nasional, yaitu pengamatan ekonomi tidak tepat karena tekanan hidup masyarakat sudah berat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara itu, Kementerian Keuangan bersikukuh menaikkan PPN atau pajak pendapatan nasional 1% menjadi 11% dan menyebut inflasi masih berada dalam perkiraan pemerintah. Terima kasih. Oke. Pajak pendapatan nasional yang mengalami kenaikan ya. Oke. Jadi kita tutup presentasinya, ya kan? Ya. Oke, kita tetap semangat dulu kalau gitu. Berdiri. Masih semangat? Masih. Kita tepuk semangat 2 kali, tepuk semangat. Lagi semangat. Tepuk semangat. Silakan
tapi kita akan tebak-tebakan. Oke, cepat-cepatan ya. Cepat-cepatan. Lihat dari sini ya. Mana sini semua? Ada di luar. Oke. Cepat-cepatan. Oke. Dengar baik-baik. Aku adalah pengeluaran dan pendapatan dalam APBN selama 1 tahun. Siapakah aku? Saya. Pajak. Oke, pajak. Aku dulu. Berikutnya apa ya? Tadi ya. Yang sudah jawab nggak boleh lagi. Oke. Kasih kesempatan jawabnya. Aku adalah salah satu contoh pembangunan infrastruktur. Bentukku panjang, Ya. lurus, dan hitam. Masa saya tadi gini jam. Masih ada 2 pertanyaan ya. Empat gue tadi gini. Sini dong Bu, sini dong. Kasih dong, yuk. Tangannya diturunkan dulu. Oke. Berikutnya, aku adalah contoh barang impor. Belum. Kalau yang mendengar tadi presentasinya pasti tahu. Yang tarif pajaknya naik 10%, bentukku bermacam-macam, warnaku juga bermacam-macam. Aku dapat memberikan rumah. Parfum Ipan. Oke, siapa? Satu lagi. Aku adalah termasuk dalam kebijakan fiskal. Belum. Jika tidak ada aku, tidak ada yang mau berinvestasi. Belum. Nanti siapakah aku baru? Karena aku belum memadai. Infrastruktur. Belum. Ganti Bu. Siapakah aku? Infrastruktur. Oke, kita dulu. Silakan duduk kembali. Oke, tadi setelah kita mengevaluasi dengan tebak-tebakan, saya sangat bersemangat sekali ya tadi ya. Kita lanjutkan dengan kesimpulan, salah satu yang memberi kesimpulan tentang pengajaran kita hari ini. Oke, Baik, di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian negara lewat perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah sesuai yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Oke, kita terus dulu. Oke, jadi kita telah menyimpulkan tadi ya, sekarang kita merefleksi. Siapa yang ingin merefleksi hari ini? Oke, silakan. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Ibu dapat menjelaskan dan menyampaikan materi dengan baik dan benar. Dan dengan adanya tayangan video tadi juga membuat kami lebih mudah memahami materi yang akan disampaikan. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih. Oke, Bagi saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita dapat bermain sambil belajar dan materi yang Ibu sampaikan mudah dipahami dan jelas. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih refleksinya ya. Semoga kalian lebih semangat hari ini dan juga hari seterusnya. Kalian hari ini luar biasa ya. Jadi semoga kedepannya Ibu dapat menyampaikan materi yang lebih inovatif lagi biar kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Kemudian
dan terutama tadi menggunakan media kertas manila. Nah, untuk pembelajaran berikutnya setelah kegiatan kita akan masuk ke bab 5 ya. Nah, setelah ini kita tutup dengan doa. Siapa yang akan berdoa? Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut doa dan kita masih berdoa kita juga. Terima kasih kami bisa belajar dengan baik hari ini. Sekarang kami pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kami dengan kami selamat. Ini doa namun yang menuntut saya haleluya amin. Oke, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sekarang kalian bersiap pulang ke rumah. Hati-hati di jalan yang membawa kendaraan, baik roda 2 maupun yang berjalan kaki. Masih semangat ya? Masih.